Nah kalau misalkan sekarang setiap tahun kita menaikkan target, bisa tenggelam Bali ini. Nah menghadapi 2026 ini Pak, yang sudah berjalan beberapa hari ini, kira-kira berkaca dari 2025, apa yang menjadi tantangan di 2026 ini untuk pariwisata Bali Pak? Jadi berkualitas itu menurut kami tidak hanya membawa uang, Pak Nyoman, tetapi Tribun Bali Podcast. Nah menghadapi 2026 ini Pak, yang sudah berjalan beberapa hari ini, kira-kira berkaca dari 2025, apa yang menjadi tantangan di 2026 ini untuk pariwisata Bali Pak? Memang dari sisi tantangan ini masih banyak Pak. Satu infrastruktur, ya infrastruktur ini kan menjadi satu hal yang sangat penting yang memang harus segera direalisasikan. Karena infrastruktur ini juga menjadi salah satu trigger orang malas ke Bali. Jadi dengan adanya infrastruktur yang kurang memadai, maka terjadilah kemacetan misalnya. Jadi kan infrastruktur ini memang harus ada time frame-nya. Misalnya kalau kemarin Pak Gubernur menyampaikan ada beberapa ruas yang ada jalan shortcut misalnya, kemudian underground seperti itu. Di Denpasar katanya rencana 5 kan dibangun. Termasuk di Bali, di selatan ya. Jadi saya kira ini harus ada time frame-nya. Sehingga kami para pelaku itu bisa menyampaikan. Jadi di bulan sekian ini sudah ada jalan ini yang menghubungkan ini sehingga kemacetan bisa dikurangi gitu kan. Nah, ini penting Pak. Kemudian misalnya selatan utara misalnya. Perlu pemikiran apakah perlu ada tol atau mungkin kereta api. Kalau misalkan kalau tol kan luas ininya pengorbanan tanahnya, mungkin kereta api gitu misalnya. Ini kan perlu dikaji Pak. Jadi supaya kami sebagai pelaku ini mempunyai gambaran besar seperti apa infrastruktur destinasi Bali ini ke depan. Jadi apalagi Pak Gubernur kan membuat Turiyapada Tower gitu misalnya. Menuju ke sana itu dengan adanya jalur kereta api atau mungkin jalur tol gitu misalnya, butuhnya sekian jam gitu. Begitu juga ke timur misalnya kan. Ini harus ada sebuah time frame yang harus diberikan. Nah, ini Pak Nyoman, saya lupa menyampaikan dari permasalahan tadi itu kemacetan, overtourism, kemudian sampah gitu. Nah, ini yang saya sampaikan kepada pemerintah, perlu adanya PR. Jadi PR ini semacam public relation daripada destinasi itu. Selama ini kan media sosial ini kan masif sekali Pak. Jadi kan negatif isu ini kan beredar dengan cukup masif. Nah ini perlu ada penyeimbang untuk meluruskan. Kalaupun memang iya, tetapi apa langkah-langkah pemerintah yang harus dilakukan. Sehingga orang melihat, oh memang benar ada sampah, tetapi pada bulan ini akan terjadi ini gitu misalnya. Oh memang terjadi kemacetan, tetapi pemerintah untuk membuat langkah, ada penambahan ruas jalan dan sebagainya dan itu misalnya. Oh tidak terjadi overtourism itu hanya di Bali Selatan, sedangkan di utara masih kosong, timur masih kosong, barat seperti itu loh maunya. Jadi tidak terlalu masif pemberitaan negatif, tetapi kita tidak ada yang menyanggah, yang meluruskan begitu. Nah inilah yang diperlukan Bali sebenarnya sebagai destinasi internasional. Harus ada PR yang benar, yang menggaungkan sesuatu yang positif dan meluruskan gitu Pak. Gitu. Jadi termasuk satu hal strategi yang harus dilakukan di 2026 nanti Pak ya? Betul. Ya karena di satu sisi bisa saja isu-isu negatif ini dimanfaatkan oleh pesaing-pesaing kita di negara lain untuk menjatuhkan Bali Pak ya.
untuk menurunkan citra Bali dengan makin gencarnya di isu-isu miring itu. Nah, makanya perlu kita membuat satu terobosan adanya PR itu Pak ya. Betul. Misalnya contoh nih kayak kemarin, ayo kita ke Lombok, ayo kita ke Jogja gitu misalnya, jangan ke Bali gitu. Mungkin ada satu hal yang positif, satu hal yang negatif. Mungkin pada saat kunjungan karena Balinya turun, berarti kan negatif tuh. Tapi positifnya ketika mereka misalnya berinvestasi di sana kan lebih bagus. Jadi mereka jangan berinvestasi di Bali aja. Jadi berinvestasilah misalnya ke Lombok, ke Nusa Tenggara Timur. Jangan di Bali semuanya. Jadi Bali ini menjadi overdeveloped kan gitu. Jadi ada positif negatifnya, ini yang harus diluruskan oleh PR itu gitu. Betul. Ya. Termasuk juga mungkin bagaimana pemerintah nanti memitigasi Pak ya permasalahan-permasalahan ini ya Pak. Termasuk mungkin ya banjir kah, sampah kah, biar di 2026 tidak muncul lagi permasalahan seperti ini Pak ya. Betul. Nah, tadi Bapak juga sempat singgung bahwa Pak Gubernur akan membuat pergub terkait pariwisata berkualitas nanti. Perda terkait pariwisata berkualitas itu. Tadi sudah disampaikan setelah bertemu dengan Bu Menteri. Gimana Pak melihat ini sebagai pelaku pariwisata dan juga sebagai Asita melihat rencana adanya perda pariwisata berkualitas ini? Kami dari pelaku kami mendukung ya. Karena bagaimanapun juga Bali ini kan memang harus ditata dengan baik ya. Jadi jangan sampai ada hiruk pikuk membuat sesuatu yang baik malah isunya negatif gitu ya. Nah, yang pemahaman kami ketika pemerintah meregulasi hal ini, satu kan agar penegakan hukumnya nanti jelas, gitu. Yang kedua adalah setiap industri ini kan wajib taat aturan, jadi harus memiliki izin dan sebagainya. Kemudian harapan kami sebagai pelaku, tentu orang asing yang mau membawa tamu, mau beroperasi di sini, bekerja sama dengan orang lokal yang resmi, gitu ya. Jadi kan ini satu hal yang positif yang kami harus dukung. Jadi jangan sampai malah terbalik. Jadi kami yang taat aturan malah selalu disidak, sedangkan yang tidak taat aturan tidak pernah kena sidak. Nah ini kan kontraproduktif jadinya gitu. Ini kan terkait perda wisatawan berkualitas ini kan salah satunya kemarin sempat disampaikan Pak Gubernur, akan ada seleksi bagi turis-turis atau wisatawan yang akan datang ke Bali. Salah satunya mengecek saldo tabungan seperti itu. Artinya diperketat gitu di seleksi wisatawan yang akan datang ke Bali. Gimana kalau Pak Putu melihat ini? Ya, supaya nanti tidak terjadi mispersepsi ya. Jadi menurut pemikiran kami, yang disampaikan Pak Gubernur itu mungkin satu hal yang baik buat destinasi Bali gitu ya, karena memang Bali ini kan banyak sekali hiruk pikuk yang bad behavior daripada wisatawan. Mereka mengemis di sini, kemudian akhirnya dideportasi. Sakit tidak ada yang membiayai dan sebagainya. Mungkin itu pemikiran Pak Gubernur. Nah tentu pemikiran ini kan harus ada payung hukumnya Pak. Jadi perlu ada sebuah kajian payung hukum yang jelas dan kemudian ini harus dilingkan. Jadi menurut pemahaman kami tidak bisa serta-merta berdiri sendiri. Karena apa? Karena ketika ini dilakukan, pasti linknya kepada visa. Nah, ketika sama seperti saya nih, saya mau meng-apply visa ke luar negeri, ke Eropa. Maka ketika kami meng-apply visa itu, saya harus menyertakan tabungan saya di bank saya untuk salah satu persyaratan untuk mendapatkan visa itu. Nah, kalau memang dirasa tidak cukup, saya misalnya akan ke Eropa 1 bulan misalnya, tabungannya nggak cukup kan ditolak. Nah, kalau ini dilakukan, maka pemerintah Provinsi Bali pasti harus berhubungan dengan
Kementerian Imigrasi. Karena kan Kementerian Imigrasi ini mempunyai otoritas terkait dengan visa itu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ya, betul. Nah, ini harus dilengkan. Saya kira pasti prosesnya akan lama. Tetapi lagi-lagi yang namanya saya banyak sekali mendapatkan telepon, Pak. Jadi sudah sampai ke luar negeri, apakah wisatawan yang akan ke Bali harus punya tabungan, dicek 3 bulan. Itu sudah ramai, Pak, ya? Sudah ramai, Pak. Bahkan saya ditelepon dari teman saya dari Bandung yang dia ke Eropa, bagaimana Pak Ketua ada begini-begini. Saya bilang itu baru wacana, dan saya kira wacana ini positif, tetapi kan tidak serta-merta bisa diimplementasikan. Harus ada payung hukumnya dulu dan sebagainya dengan pusat. Jadi tidak bisa di Bali. Nanti malah jadi pemikiran yang aneh-aneh nanti. Jadi saya sampaikan begini, Pak, kalaupun ini terjadi, maka Bali ini juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi. Karena kan apply visanya kan dari sana, Pak. Jadi kalau misalkan dalam visa itu misalnya diisyaratkan bahwa berapa tabungan kamu, tidak hanya datang ke Bali tapi ke Indonesia. Kan Indonesia ini kan 38 provinsi, Pak. Jadi kalau memang ini bisa dilakukan, ya saya kira bagus. Jadi seluruh wisatawan yang datang ke Indonesia adalah wisatawan yang memang memiliki cukup uang yang untuk berwisata di Indonesia. Kan begitu, tidak hanya di Bali, kan begitu. Terus wisatawan yang berkualitas ya. Jadi berkualitas itu menurut kami tidak hanya membawa uang, Pak Nyoman, tetapi bagaimana mereka bisa menghargai, menghormati budaya dan tradisi lokal, dan juga bisa mereka berkontribusi terhadap masyarakat lokal, dan mereka bisa berbaur begitu. Kalau dari sisi plus minusnya gimana Pak melihat ini, Pak? Kalau kami melihat, kalau ini bisa dilakukan, ini sangat bagus sekali gitu ya. Dan yang minusnya pasti ada yang minus. Masa kita ke Bali aja harus begini kan gitu, sedangkan ke negara lain lebih longgar dan sebagainya. Makanya juga. Justru itulah kita, kami sebagai pelaku ini harus memang benar-benar bisa membuat sebuah produk paket tur ini yang benar-benar unik, yang berbeda dari yang lain, sehingga mereka akan datang. Jadi kita tidak bisa membuat sesuatu yang pasaran. Jadi ketika pasaran ini kan murah jadinya, jadi mass gitu ya. Harus ada unik sehingga orang yang datang itu juga membelanjakan uangnya pasti tinggi gitu. Ya mungkin di satu sisi minusnya nanti pesaing-pesaing kita di luar negeri, Thailand dan misalnya Vietnam yang lebih longgar mungkin akan diuntungkan itu, Pak ya. Mungkin wisatawan yang tidak bisa masuk ke Bali, ke Indonesia ya, yang sesuai dengan syarat tadi akan lebih memilih ke Vietnam dan Thailand. Ini bisa menjadi salah satu. Bisa saja, tetapi satu hal juga jangan lupa bahwa ketika wisatawan itu terlalu masif dan kualitasnya terlalu rendah, tidak bagus juga terhadap destinasi itu. Mungkin dalam satu momen memang bagus, tetapi setelah itu ditinggalkan kan rugi. Coba Bapak lihat di Venezia misalnya, di Italia, itu sudah banyak masyarakatnya diprotes, menolak pariwisata di sana karena mereka merasa terganggu. Ya, itulah sebenarnya Bali ini harus ditata kembali, diriset kembali. DTW yang ada di Bali ini keunikannya apa? Kan ada DTW yang dikelola oleh desa adat, kemudian ada badan pengelola, juga ada dikelola oleh private. Nah ini kan kita harus benar-benar mengkurasi dengan baik. Ya, tidak asal, saya punya DTW dikunjungi banyak orang, tapi lupa safety dan security-nya. Akhirnya banyak orang yang misalnya jatuh, meninggal, tidak yang bertanggung jawab. Akhirnya yang Bali kan, yang kena kan Bali, bukan DTW itu. Nah inilah yang Pak Gubernur mau tata dengan baik, sehingga Bali ini menjadi lebih baik. Tapi yang namanya media sosial kan belum apa-apa sudah pure gitu kan. Jadi mungkin perlu Pak Gubernur ada
jubir yang bisa menjembatani informasi-informasi ini dengan memberikan pemahaman yang lebih simpel dan lebih baik sehingga masyarakat bisa paham gitu. Ya, selama ini sejauh ini kan memang masih sudah banyak keluhan-keluhan dari masyarakat Bali sendiri bahwa kualitas wisatawan yang datang ke Bali ini kan artinya tidak terlalu bagus gitu Pak ya, banyak yang berulah gitu kan, ya, seperti Pak Putu bilang tadi ada yang kekurangan bekal itu kan, ada sampai yang mengkemit di pura kan seperti itu Pak ya. Itu yang sudah menjadi bagian dari keluhan dari masyarakat. Nah, kini saatnya memang sudah kita menuju pariwisata berkualitas itu ya Pak ya, quality tourism itu Pak ya. Betul. Dengan adanya Perda ini nanti. Betul. Jadi karena kan kalau kita berbicara wisatawan ya, dulu sebelum ada digital, artinya belum ada online dan sebagainya. Permasalahan ini kan hampir tidak ada, walaupun ada mungkin sangat sedikit sekali. Karena peran daripada Biro Perjalanan ini ada sangat penting Pak. Jadi kami mengkurasi, jadi paket yang kami jual kepada wisatawan ini kan kami pertanggungjawabkan. Jadi mereka datang dari negaranya di airport di Bali, kemudian kami antar lagi sampai ke airport kembali ke negaranya. Jadi itu tanggung jawab kami Pak. Nah sedangkan kalau kita berbicara faktual di lapangan, wisatawan yang berulah ini tidak ada satupun yang dihandle oleh Biro Perjalanan anggota kami, anggota Asita. Karena mereka semua datang dengan online. Jadi tidak ada yang mengkontrol dan mereka tinggal di akomodasi yang memang tidak ada izinnya, kemudian mereka berulah tidak ada yang menegur dan sebagainya. Jadi seolah-olah Bali ini buat mereka adalah tempat yang sangat bebas, bisa berbuat apa saja. Nah ini juga menjadi catatan kita sebagai orang Bali Pak ya. Makanya kita harapkan kita sebagai orang Bali ketika melihat sesuatu yang kurang pas ya kita harus tegur gitu. Ya sekali lagi bahwa kita harus berani menuju pariwisata berkualitas Pak ya, tidak hanya sekedar kuantitasnya saja. Tidak. Jadi justru kalau ke depan ini kita selalu berbicara number, berbicara jumlah, ini akan berbahaya Pak. Betul. Carrying capacity Bali ini bisa berapa? Sekarang aja penduduk Bali ini 4,8 juta. Dan kemudian wisatawan ini sudah 7,7 juta lah. Itu kan sudah 11,5 juta. Belum lagi wisatawan domestiknya hampir 10 juta. Ini sudah berapa Pak? Nah kalau misalkan sekarang setiap tahun kita menaikkan target, bisa tenggelam Bali ini. Jadi ekstrim saya ngomongnya. Tetapi kan kita harus berbicara ke depan, harus berani tegas. Yang harus dilakukan adalah kita jangan lagi berbicara jumlah, tetapi kita berbicara kualitas dalam konteks berapa banyak mereka menghabiskan uangnya di Bali, berapa lama mereka akan tinggal di Bali, dan yang terpenting Pak, aturan ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah berani mengatakan stop, moratorium Pak. Jadi ketika sekarang berbicara kualitas, tidak berbicara jumlah, yang sudah ada ini kan harus di stop Pak. Jangan nambah-nambah lagi. Nambah-nambah terus ya. Gitu. Jadi tidak ada gunanya ketika kita berbicara kualitas, tetapi pembangunan ini terus bertambah. Ya akhirnya dapat sedikit-sedikit ya sama aja Pak. Kami seperti sekarang misalnya, travel agent anggota kami 364 misalnya. Misalnya pemerintah memberikan kuota tidak boleh melebihi dari 400 biro perjalanan atau 500 biro perjalanan. Udah gitu kita moratorium, beres. Kalau memang ada yang mau membangun usaha, kerjasama sama temennya. Kan sama aja Pak. Gitu. Nah ini harapan kami. Jadi mudah-mudahan dengan podcast ini bisa didengar Pak. Artinya sekali lagi butuh ketegasan Pak ya. Butuh ketegasan. Memilih kualitas atau kuantitas. Itu penting. Iya betul. Gitu, ya. Nah terakhir Pak, kira-kira nanti peran Asita Bali sendiri ini dalam menjaga kualitas pariwisata Bali seperti apa nanti? Kami memiliki peran yang sangat strategis Pak di dalam mempromosikan destinasi pariwisata, tidak hanya Bali tetapi Indonesia.
Karena apa? Karena kami bagaimana bisa mengemas produk-produk pariwisata ini dengan baik. Nah, oleh karena itu kami selalu sampaikan kepada pemerintah agar DTW-DTW yang dibikin di Bali ini harus benar-benar dikurasi dengan baik dan ada perizinannya lengkap, izin operasionalnya, sehingga ada apa-apa mereka bisa bertanggung jawab. Itu satu. Yang kedua adalah kami di Asita ini selalu membuat paket-paket tour yang mensupport masyarakat lokal. Misalnya kami mengajak ke desa wisata, kemudian kami melakukan kegiatan bersama-sama masyarakat, seperti misalnya ada belajar memasak, membajak sawah, kemudian membuat canang. Itu sebagai salah satu produk di mana wisatawan mancanegara utamanya sangat senang sekali mereka berbaur dengan masyarakat lokal. Nah, ini memang menjadi salah satu tren di tahun 2026, Pak Nyoman. Jadi pariwisata, desa wisata, kemudian wisata budaya, gitu ya. Wisata budaya di sana, kemudian ada sustainable activities. Ini memang menjadi tren di tahun 2026 dan juga wellness dan spiritual. Jadi banyak orang stres, sekarang banyak lari ke wellness dan spiritual. Nah, tempatnya di mana? Ya di desa-desa itu, Pak. Ya, tetapi sekali lagi desa adat ini juga memang harus benar-benar menjaga kesuciannya. Yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Jangan diumbar semuanya. Jadi sehingga ada ranah yang memang tidak boleh dimasuki ke hal-hal yang di luar daripada tradisi dan budaya masyarakat lokal itu, gitu. Gitu. Saya kira itu yang menjadi kuncinya, Pak ya. Ya. Wisata budaya itu menjadi andalan kita, menjadi keunikan kita, dan rasanya di 2026 ini juga wisata budaya, kemudian wisata tradisional tetap menjadi andalan kita untuk menarik para wisatawan asing terutama untuk tetap menjadikan Bali sebagai pilihan terbaiknya. Itu saya kira, Pak. Betul. Ada tambahan mungkin, Pak, sebagai penutup ya. Jadi harapan kami ke depan Bali ini harus tetap dijaga tradisi dan budayanya, karena memang landasan daripada pariwisata Bali inilah pariwisata budaya. Kalau tidak orang Bali, siapa lagi yang akan menjaga budaya ini? Oleh karena itu kita sebagai orang Bali harus tetap bersatu untuk menjaga kekayaan warisan nenek moyang kita. Jangan sampai malah generasi muda meninggalkan hal-hal ini yang menjadi aset Bali ke depannya. Baik. Baik, terima kasih Pak Putu. Terima kasih Pak Nyoman Atas diskusinya hari ini. Semoga kita berharap pariwisata Bali di 2026 ini tetap menjadi primadona ya. Dan segala permasalahan yang di 2025 bisa teratasi di 2026 ini. Tribuners, teman-teman Tribun Bali, demikian obrolan kami. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.